Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wisnu Tamrin Skom MM selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Perkenalkan, nama saya Kayla Novitiana dengan NIM 2024 Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai audit perusahaan. Perusahaan yang saya ambil yaitu PT Tirta Presindo Jaya. PT Tirta Presindo Jaya merupakan anak perusahaan dari PT Mayura Indah. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2005. PT Tirta Presindo Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur makanan dan minuman. Adapun produknya seperti teh pucuk harum, mie guava, kopi ko78, dan air lain mineral. Pabrik dari PT Tirta Presindo Jaya ini sudah ada di beberapa kota di Indonesia seperti Bogor, Pasuruan, Bandung, Tangerang, Palembang, Makassar, dan Bali. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulik lebih dalam mengenai salah satu produk PT Tirta Presindo Jaya, yaitu air mineral. Air minum dalam kemasan atau air mineral mineral sudah mulai diproduksi dan dijual pada tahun 2015 dengan menggunakan tagline kayak ada manajemennya. Dengan menggunakan tagline tersebut, produk air mineral booming dan laku di pasaran dan disukai oleh masyarakat hingga saat ini. Selanjutnya yaitu iklan air mineral. Iklan ini merupakan salah satu iklan mineral yang melanggar aturan periklanan. Iklan billboard ini terpasang pada tahun 2023 di kawasan Garuda Jati, Bandung. Iklan ini mendapatkan teguran dari Badan Pengawas Periklanan dikarenakan menggunakan foto anak-anak tanpa pendampingan orang tua. Di mana dalam peraturan tertulis jika ingin menggunakan foto anak-anak dalam untuk sebuah iklan, maka harus ada pendampingan dari orang tua. Dan selanjutnya yaitu komitmen terhadap lingkungan. Sebenarnya memiliki komitmen terhadap lingkungan. Adapun komitmennya pertama yaitu penanaman pohon. Penanaman pohon ini sudah dilakukan sejak tahun 2015 dan sebanyak lebih dari 240.000 pohon sudah tertanam di berbagai wilayah Indonesia, terutama di dekat sumber mata air mineral. Yang kedua yaitu GESN atau Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional. Pihak Lem Mineral sudah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengolah limbah sampah botol plastik sekali pakainya menjadi sebuah produk yang bernilai ekonomi tinggi. Contohnya dengan mendaur ulang limbah botol plastik menjadi produk fashion seperti sepatu dan pakaian. Dan selanjutnya yaitu sistem anti-fraud. Sistem anti-fraud perusahaan yang pertama yaitu pokok-pokok etik. Perusahaan memiliki 7 pokok etik, yaitu quality, efficiency, innovation, passion, wisdom, responsibility, and confidence. Yang kedua yaitu sosialisasi kode-kode etik. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara ketika ada dengan cara memberitahu ketika ada karyawan baru bergabung ke perusahaan. Yang ketiga yaitu kebijakan anti korupsi. Kegiatan suap menyuap ataupun pengambilan dana pribadi untuk pengambilan dana perusahaan untuk pribadi sangat dilarang dan tidak ditoleransi oleh perusahaan ketika ada karyawan yang melakukannya. Yang keempat yaitu komunikasi mengenai hal-hal penting. Komunikasi mengenai hal-hal penting ini dilakukan oleh direksi dengan melakukan rapat tinjauan bulanan setiap 1 bulan 1 kali pada awal bulan. Yang kelima yaitu pelaporan whistleblower. Pelaporan whistleblower ini dilakukan dengan menulis surat dengan alamat perusahaan dan pelapornya akan dilindungi. Yang selanjutnya yaitu potensi pelanggaran etika. Yang pertama yaitu potensi pelanggaran etika yang pertama yaitu pencemaran limbah sampah botol plastik. Adanya gerakan GSN ini menurut saya belum sepenuhnya maksimal lah ya, karena masih banyak limbah botol plastik ini yang tidak didaur ulang sehingga dapat mencemari lingkungan dan limbah sampah botol plastik ini susah terurai oleh tanah. Yang kedua yaitu iklan yang melanggar aturan. Selain iklan menggunakan foto anak-anak dari mineral yang tadi, ada juga iklan yang melanggar aturan, yaitu iklan menggunakan dokter sebagai aktor iklannya. Yang ketiga yaitu eksploitasi sumber daya berlebihan. Pengambilan air mineral dari sumber mata airnya langsung berpotensi adanya eksploitasi atau pengambilannya berlebihan sehingga berdampak negatif pada lingkungan seperti kerusakan ekosistem lingkungan dan masyarakat setempat yang kekurangan air minum bersih. Yang keempat yaitu persaingan tidak sehat. Adanya banyaknya muncul berbagai merek
produk air minum dalam kemasan atau MDK, sehingga berpotensi adanya persaingan tidak sehat dan bermain curang dalam penjualannya. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu rekomendasi terhadap manajemen. Rekomendasi yang pertama yaitu transparansi dan audit berkala lingkungan. Audit secara berkala untuk lingkungan ini sangat diperlukan karena Lem Mineral mengambil air langsung dari mata air, sehingga berpotensi adanya kerusakan lingkungan. Sehingga dengan adanya audit ini meminimalisir adanya dampak negatif dan kerusakan lingkungan tersebut. Yang kedua yaitu inovasi kemasan ramah lingkungan. Dengan adanya kemasan ramah lingkungan dapat mengurangi banyaknya limbah sampah botol plastik yang tidak didaur ulang dan pencemaran lingkungan karena botol plastik sekali pakai. Yang ketiga yaitu website whistleblower. Artinya pembuatan website whistleblower ini lebih efisien karena pelapor dapat melaporkan melalui website, tidak perlu menulis surat dan mengirimkannya langsung ke perusahaan. Website pelapor yang melakukan pelaporan melalui website ini dapat dianonimkan atau tidak diketahui pengirimnya siapa gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.